Hai adik-adik sekalian, selamat ketemu dengan kakak. Perkenalkan, di sini Ilham atau Kak Ilham. Hari ini kakak membahas terkait tentang kedatangan bangsa Barat di Nusantara. Nah, kedatangan bangsa Barat ini pelajaran di kelas 11 SMA, terutama di kurikulum 13 revisi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kedatangan bangsa Barat sampai pada bangsa-bangsa Barat yang menjadi sejarah tentang kedatangannya di Nusantara. Nah, sebelum kita membahas, pasti banyak bertanya, apa sih yang disebut dengan bangsa Barat? Ada orang Barat, budaya Barat. Apa sih yang dimaksud bangsa Barat? Nah, adik-adik, jadi bangsa Barat sebenarnya itu sudah muncul ya sebelum abad Masehi atau sekitar abad 5 sebelum Masehi. Nah, jadi itu antara perang bangsa Yunani ya dengan bangsa Persia. Nah, kita tahu di Yunani itu ada dua suku bangsa yang sangat kuat, yaitu ada Sparta dan Athena. Jadi Barat itu identik sebenarnya dari cara fikir dari pandang kebebasan, dari pandang kemanusiaan gitu. Jadi mereka membuat sebuah pemerintahan yang bukan pemerintahan kerajaan. Beda dengan kekaisaran Persia pada saat itu merupakan kejayaan dari kerajaan yang besar. Namun Yunani, baik itu Sparta ataupun Athena, mempunyai sistem pemerintahan sendiri, sehingga mereka menganalogikan bangsa mereka bangsa yang bebas, bangsa berbeda dengan bangsa atau orang-orang Persia yang mereka anggap sebagai budak karena mereka diperintah oleh seorang raja. Sedangkan seperti Yunani itu dulu sudah menerapkan yang namanya sistem pemerintahan demokrasi, sehingga mereka mempunyai hak sebagai sebuah warga yang mempunyai otoritas terhadap pemerintahan tersebut. Nah, semuanya berawal dari perang Thermopylae yang dimana di sini perperangan itu kemudian akhirnya ya dimenangkan oleh bangsa atau orang-orang Romawi, yaitu Sparta dan Athena, walaupun pada awal-awalnya mereka mengalami kekalahan. Ini maaf sedikit, ini gambar yang kakak sampaikan mungkin telanjang ya, mungkin nanti akan diedit supaya tidak terlalu kelihatan vulgar. Nah, baik, jadi memang bangsa Barat itu identik dengan cara pandang yang rata-rata memang pusatnya itu adalah di sekitar barat dari Eropa, yaitu Eropa Barat. Bisa itu Inggris, Belanda, Italia, Athena terutama, yang mempunyai konsep berpikir yang berbeda. Yang mereka sudah berpikir tentang kebebasan terhadap manusia. Nah, itu Indonesia di abad 4 Masehi ya, itu masih mempunyai lingkup kesukuan ya, atau kemudian berpindah menjadi kerajaan yang pertama, kerajaan Kutai. Tapi bangsa Eropa Yunani pada saat itu sudah berpikir atas kebebasan, sehingga adanya sistem demokrasi, yaitu pemerintahan oleh rakyatnya itu sendiri. Nah, sampai saat ini itu yang menjadi pembeda. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang kedatangan bangsa Barat. Itu berawal dari kedatangan bangsa Barat itu kenapa? Nah, itu berawal dari jatuhnya Konstantinopel. Kemudian ada teori-teori yang mendukung atau hal-hal yang mendukung, itu seperti teori heliocentris, buku Travel of Marco Polo, dan ditemukannya kompas, ada semangat Reconquista. Jadi nanti kita bahas lebih lanjutnya. Kemudian ada imperialisme kuno. Jadi setelah mereka melakukan pelayaran dan perdagangan, maka mereka menerapkan sistem imperialisme kuno. Ini semacam suatu ciri pandang yang mereka itu ingin mendapatkan emas, kejayaan, dan menyebarkan agama. Lebih jelas nanti kita bahas. Kemudian selanjutnya di sini ada pelayaran Portugis. Nah, di sini beberapa orang kita bahas ya, terutama latar belakang dari pelayaran Portugis ini. Mungkin latar belakang sama, tapi lebih jelasnya sih ada perjanjian yang unik, yaitu perjanjian Tordesillas. Kemudian ada Bartolomeu Dias, ada Vasco da Gama, Alfonso de Albuquerque.
Yang selanjutnya itu ada pelayaran Spanyol. Pelayaran Spanyol ini pelayarnya yaitu ada Christopher Columbus yang kita kenal, ada Amerigo Vespucci ya, Ferdinand Magellan, Juan Sebastian Elcano, Hermando Cortés, dan Perjanjian Saragossa. Nah, di pelayaran Belanda di sini kalian ada beberapa bendera ya. Sebenarnya bendera Belanda itu dulunya awalnya oranye, ya oranye. Jadi nggak tahu ya orang Belanda itu suka dengan warna oranye. Mungkin karena itu warna tulip ya. Seperti sekarang juga kalau kita lihat selebaran Belanda identik dengan warna oranye. Nah sebenarnya gambarnya itu benderanya oranye nih, kelihatannya oranye. Nah, tapi kemudian lama-lama oranye itu pudar ya. Jadi atas kebijakan dari pemerintahnya dah diganti aja warna merah. Makanya sekarang bendera Belanda itu warnanya merah, putih, dan biru ya. Jadi bukan oranye lagi. Nah, jadi pelayaran Belanda itu juga mempunyai latar belakang. Latar belakangnya itu adalah penutupan Lisbon bagi Belanda. Jadi ada semacam diskriminasi ya. Jadi ada kerajaan Spanyol dan Portugis itu bersatu dan mereka melarang Belanda untuk berdagang di Lisbon. Kemudian ada pelayar dari Belanda, Willem Barents, Abel J. Tasman, Cornelis de Houtman, dan William James. Mungkin ya kalau Belanda nggak dilarang berdagang di Lisbon, mungkin kita nggak dijajah kali ya. Nah gitu ya. Jadi yang membuat Belanda kemudian harus berlayar karena dia nggak bisa lagi berdagang di Lisbon. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Di sini kita bahas ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Baik, di sini ada roadmap atau lebih tepatnya bagan lah ya, bagan secara keseluruhan chart yang ingin kakak perlihatkan tentang kedatangan bangsa barat ini. Maaf judulnya belum kakak ganti, harusnya adalah kedatangan bangsa barat di Nusantara. Jadi latar belakangnya itu adalah jatuhnya Konstantinopel, kemudian ada teori-teori lainnya, kemudian itu berdampak pada imperialisme kuno. Di sini pelayaran Portugis berhasil menaklukkan Melaka, sedangkan pelayaran Spanyol ini dia berhasil merebut Maluku atau memperebutkan Maluku dengan Melaka, walaupun yang menang itu kan Portugis. Kemudian sedangkan pelayaran Belanda ini menghasilkan perebutan Banten di awalnya itu ya oleh Cornelis de Houtman. Nah, kita bahas sedikit ya tentang imperialisme dan kolonialisme karena ini berhubungan ya. Karena kedatangan bangsa barat itu membawa suatu sistem terhadap penjajahan. Penjajahan itu ada yang namanya imperialisme, ada yang namanya kolonialisme. Tapi intinya tetap aja istilahnya penjajahan itu pendudukan sebuah bangsa oleh bangsa lain. Nah, bedanya imperialisme itu membentuk pemerintahan jajahan. Jadi sang penjajah itu sudah membentuk, mengklaim atau mendirikan sebuah pemerintahan jajahan. Kolonialisme itu dia tujuannya menguasai sumber daya alam. Nah, kalau imperialisme ini mungkin bisa jadi penjajahan Inggris ya atas beberapa daerah ya, seperti dulu wilayah India, ya, Malaysia, atau di wilayah Indonesia Bengkulu ya. Dan juga kalau kolonialisme ini lebih identik dengan VOC ya. VOC itu perusahaan dagang yang intinya dia itu cuma bertujuan untuk menguasai sumber dayanya, sehingga itu yang menjadi keuntungan ya bagi mereka sebagai company atau perusahaan. Nah, apa sih yang membedakan kolonialisme dan imperialisme? Perbedaannya dulu ya, walaupun kita akan bahas persamaannya. Kalau perbedaannya itu kolonialisme tujuannya mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi. Jadi tujuannya memang uang dan uang lah. Bagaimana profit ya dari sebuah suatu wilayah, suatu kekuasaan. Sedangkan ini tujuannya juga perbedaannya,
Sedangkan kalau imperialisme itu tujuannya adalah politik. Jadi politik ya, pengaruh ya, lebih ke pengaruh, walaupun tidak tertutup kemungkinan politik dia juga menguasai ekonomi, kekuasaan, sosial dan sebagainya. Dia menguasai semuanya, bahkan kekuatan militer. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah persamaan. Kalau persamaannya ya, ya sama lah ya. Mereka sama-sama menciptakan kesengsaraan bagi daerah yang mereka jajah. Sedangkan negara mereka menjadi makmur. Nah, gitu. Nah, satu, latar belakang kedatangan bangsa barat. Nah, sebab khusus dari kenapa bangsa barat itu datang, itulah jatuhnya Konstantinopel. Nah, di tahun 1453 ini suatu peristiwa yang menggegarkan dunia, bahkan mengubah eh, proses atau arsitektur ekonomi di Eropa. Jadi bangsa Eropa yang biasanya menerima barang langsung dari Konstantinopel, nah sekarang nggak bisa lagi, karena Konstantinopel kemudian ditutup oleh kaum Muslim, yaitu adalah Turki Utsmani, terhadap berdagang dengan bangsa Barat, sehingga bangsa Barat harus mengupayakan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, terutama rempah-rempah. Nah, itu yang menyebabkan bangsa Barat kemudian harus pergi mencari penjelajahan daerah baru, yaitu rempah-rempah. Nah, jadi apa sih jatuhnya Konstantinopel? Jadi singkatnya aja ya, Konstantinopel itu dijatuhkan atau dikuasai kemudian oleh Muhammad Al-Fatih dari Turki Utsmani, dan dia itu melawan yang namanya raja dari Bizantium saat itu, ya, kemudian mereka menyerah. Nah, sebab umum ditemukannya kompas, teori heliosentris, buku The Travel of Marco dan semangat reconquista. Kita bahas satu persatu. Jadi Konstantinopel itu sebelumnya adalah ibu kota dari Romawi Timur. Nah, ini adalah pusat perdagangan bagi Asia ke Eropa. Jadi Eropa itu lebih sifatnya menerima, karena mereka mempunyai ketergantungan terhadap rempah-rempah. Jadi kalau ada dek tahu ya, mungkin sudah pernah dengar juga, rempah-rempah itulah bahan makanan, bumbu ya, yang digunakan untuk menghangatkan tubuh di waktu musim dingin. Nah, bayangkan kalau musim dingin kok nggak ada rempah-rempah, serasa di musim hujan nggak ada bakso gitu yang lewat. Nah, gitu ya, kurang lebih. Jadi menghangatkan tubuh. Dan juga, tapi kalau sini kan hujan nggak dingin banget ya. Kalau sana tuh dinginnya ekstrim, beda. Dinginnya di sana itu air aja dibeku gitu ya. Nah, ditambah lagi ternyata rempah-rempah ini juga bermanfaat untuk mengawetkan makanan. Jadi penting gitu ya, kalau makan nggak awet ya mereka nggak akan bisa melewati musim dingin dengan persediaan makanan, karena makan kan sifatnya mudah basi atau membusuk. Nah, di sini ada pusat peradaban Barat. Di sini jadi adalah pusat peradaban Barat, kota Konstantinopel. Jadi beratus tahun tuh belum pernah ada yang menjebol gitu, sehingga bentengnya sangat kuat. Nah, ketergantungan ekonomi itu rempah-rempah ini sudah kak jelaskan, mencari negara penghasil rempah sehingga melakukan pelayaran dan perdagangan. Nah, sebab umum kedatangan bangsa Barat itu tentang teori bumi ini bulat. Jadi bangsa Barat tuh mulai ragu ya, karena sudah banyak teori yang kemudian menyatakan bahwasanya bumi itu bulat. Karena bangsa Barat mempunyai keyakinan berdasarkan ketetapan dari gerejanya bahwasanya bumi itu datar. Jadi kalau nanti kamu belayar ke ujung, nanti kamu akan terjatuh dan tidak bisa kembali lagi. Maka itu yang membuat bangsa Barat itu terkungkung ya, nggak keluar. Ada satu penjelajah ya, kemudian nggak berhasil sih mengelilingi dunia, tapi intinya sempat pergi ke Nusantara atau ke Asia Tenggara. Itu adalah Marco Polo yang kemudian dia sampai ke Asia Tenggara dan menemukan tempat perdagangan rempah-rempah, sehingga itu yang menjadi tulisan bagi dia. Nah, jadi di sini pada abad ke-15 bangsa Eropa mulai percaya ungkapan ilmuwan Nicolaus Copernicus itu tentang teori heliosentris, yaitu teori yang menyatakan bumi itu mengelilingi matahari. Teori bumi bulat bermakna bahwa bumi berbentuk bulat dan bisa dijelajahi tanpa henti. Oleh karena itu bangsa Barat berbondong-bondong membuktikan ungkapan tersebut dengan mengarungi samudra
Penjelasan mengenai teori tersebut terdapat dalam buku Itineraria. Nah, itulah bukunya yang dibuat oleh Nicolaus Copernicus. Nah, sebab umum lain yang ini kakak sampaikan tadi yaitu tentang kisah yang menginspirasi ya. Jadi perjalanan keliling, bukan keliling dunia, bagian dunia lain aja sudah menginspirasi bangsa Eropa. Memang pada masa itu bangsa Eropa sangat pengen menemukan sesuatu yang baru, new order, yaitu dunia baru ya, gitu. Itu menjadi satu inspirasi bagi mereka, apalagi ketika Marco Polo berhasil keluar dan membuat sebuah tulisan tentang perjalanannya di negeri Cina, di tempat perdagangan rempah di Malaka ya, dan sempat juga ke wilayah Aceh ya. Jadi Marco Polo seorang pedagang dan juga penjelajah Italia yang pernah menyusuri jalan sutra. Jadi awalnya dia di darat ya, jalan sutra. Kemudian ketika mau balik ke negerinya di Eropa, dia memilih jalur laut. Karena pada saat itu jalur sutra bisa dikategorikan nggak aman. Banyak perompak yang mungkin akan mengancam barang dagangannya, bahkan juga nyawanya sendiri. Tapi ternyata jalur laut berhasil ya, dan buktinya aman ya, dia selamat intinya gitu. Nah, di sini dia menghasilkan buku yang berjudul Travels of Marco Polo. Buku ini terinspirasi dari banyaknya pelaut. Buku ini menginspirasi ya banyaknya pelaut Eropa untuk berlayar mengarungi samudra. Termasuk diantaranya adalah Christophorus Columbus. Nah, sebab lainnya yaitu ditemukannya kompas. Jadi kompas itu sebenarnya sudah lama ya ditemukan, itu sebelum Masehi, malah di Cina terutama di 206 sebelum Masehi. Pada abad ke-14, kompas sudah banyak menggantikan alat-alat astronomi. Dulu kalau orang bicara tentang astronomi, arah musim panen, musim tanam itu dengan melihat bintang ya dulu. Maka ilmu astronomi orang-orang dulu, Indonesia juga ya, itu paham dengan astronomi membaca bintang. Oh, ini bintang ini berarti kita panen nih. Oh, bintang ini berarti kita tanam nih. Apa sih maksudnya? Jadi maksudnya itu di bintang itu akan ada musim hujan. Di bintang itu ada musim panas. Jadi itu menjadi sirkulasi mereka untuk berpanen dan menanam. Kan bahaya juga ketika orang mau panen ternyata dia ini musim hujan. Karena kan saat itu masyarakat masih mengandalkan air hujan untuk bertani. Sebagian banyak ya, mungkin ada juga yang menggunakan teknologi dam atau irigasi. Nah, jadi itu tentang astronomi. Jadi digantikan alat pengetahuan astronomi itu dengan kompas. Kompas yang menunjukkan arah utara, barat, selatan gitu ya. Tujuannya adalah untuk menentukan arah sehingga mereka enggak tersesat di lautan lepas. Jadi metode ini andal dan sebuah terobosan yang memicu zaman penemuan. Kompas itu juga memenangkan kekayaan. Apa yang menangkan? Intinya itulah kekayaan untuk Eropa yang kemudian memicu revolusi industri. Artinya dari kompas kemudian munculnya perdagangan jaya sehingga munculnya revolusi industri. Tapi tahu nggak adek, kalau kompas ini pernah dibawa dan dijual ke Nusantara. Nah, menarik ya. Jadi bangsa Eropa anggap kompas itu penemuan yang teknologi yang tinggi lah gitu. Dijual di sana, ternyata gimana? Kompas itu nggak laku gitu. Nggak laku karena orang-orang Indonesia saat itu nggak butuh kompas. Bahkan mungkin sedikit ya yang belayar ya. Artinya belayar yang sampai ke luar, kayak orang Eropa yang harus sampai ke wilayah Nusantara. Nah, mungkin kalau berlayar sekitar Nusantara aja atau Asia Tenggara mungkin banyak, atau sampai ke India tuh nggak masalah. Tapi ternyata nggak lakunya itu karena bangsa Indonesia itu ternyata udah lebih mahir membaca astronomi bintang daripada harus mengandalkan kompas. Jadi bagi mereka ya melihat bintang aja mereka udah bisa mengetahui arah barat, utara, timur, selatan. Ini nggak perlu bergantung pada alat semacam itu. Nah, sebab umum kedatangan bangsa barat. Jadi yang selanjutnya yaitu adalah semangat reconquista. Nah, semangat ini memang muncul ya bagi bangsa Eropa yang saat itu memang
sudah menjadi darah daging mereka ya, memusuhi kaum muslim atau mereka saling bermusuhan, sehingga penaklukan mereka di daerah-daerah yang mayoritas muslim saat itu ya, yang belum diakuisisi atau dijadikan wilayah oleh wilayah Turki Utsmani saat itu, dijadikan semangat untuk penindasan terhadap masyarakat tersebut. Itu semangat untuk mengalahkan kaum muslim, reconquista seperti itu. Nah, ini bisa reconquista adalah upaya dari awalnya ya. Itu reconquista adalah upaya penaklukan kembali Andalusia atau Spanyol oleh kaum Kristen Eropa. Peristiwa reconquista terjadi dalam rentang waktu sangat panjang. Awal peristiwa ini ditandai dengan pertempuran Covadonga, yaitu sekitar tahun 720 Masehi, sehingga jatuhnya keamiran Islam Granada pada 1492 Masehi. Semangat ini kemudian berkembang sebagai semangat penaklukan terhadap orang-orang muslim. Nah, selanjutnya di sini kita membahas tentang imperialisme kuno. Yang sederhananya simpel ya. Kalau imperialisme kuno ini semacam semangat dari bangsa Eropa ketika melakukan penjelajahan dan perdagangan, kemudian berdampak pada penjajahan. Nah, intinya itu. Nah, goal yaitu mereka mengumpulkan uang, glory, mereka menguasai atau mementingkan kejayaan bangsa mereka, dan gospel, mereka itu menyebarkan agama. Imperialisme kuno ini lambat laun berganti ya dengan imperialisme modern yang intinya mereka fokus dalam mendapatkan keuntungan ekonomi atau uang atau cuan nih gitu ya. Gak penting masalah agama, gak penting juga masalah kejayaan. Ya gak penting lah siapa yang akan memerintah Indonesia misalnya. Yang penting uang yang mengalir Indonesia tuh pergi ke tangannya mereka. Nah itu gak penting lah misalnya berapa banyak sembrautnya lapak mereka di Indonesia, yang penting kan uangnya ke mereka. Nah ini bisa kelihatan ya dari banyaknya produk-produk asing yang ada di sekitar kita, yaitu bentuk dari imperialisme ekonomi modern. Jadi secara ekonomi ya kita sudah diasupi ya, walaupun dalam satu istilah yaitu namanya juga perdagangan bebas. Nah, adanya pelayaran Portugis. Di sini pelayaran Portugis itu ada yang ingin dibahas dulu sih sebenarnya. Sebelum ini itu seharusnya adanya perjanjian, disebut dengan perjanjian Tordesillas. Iya, perjanjian Tordesillas nggak ada. Jadi perjanjian Tordesillas itu perjanjian yang membelah bumi menjadi dua bagian. Bagian barat dijelajahi oleh Portugis dan bagian timur itu dijelajahi oleh Spanyol. Nah, jadi salah satu dari itu jadi era awal ya, bagaimana supaya Spanyol dan Portugis ini tidak berantem lah istilahnya ketika melakukan pelayaran. Jadi bumi ini dibagi dua dengan harapan mereka nggak bertemu lagi. Bahkan ya, orang Eropa sudah mempercayai teori heliosentris. Bangsa-bangsa atau pausnya sendiri itu masih mempunyai keyakinan, keraguan ya, sehingga membagi dunia menjadi dua bagian gitu. Nah, penjelajah yang pertama itu Bartolomeus Dias ya. Jadi mereka terpaksa harus mengitari pantai Afrika ya, karena nggak bisa melewati Turki Utsmani ya, karena ditutup oleh Kesultanan Turki Utsmani. Jadi di sini Bartolomeus Dias berhasil menemukan Cape Town, yaitu Tanjung Harapan. Ya, jadi sebuah tempat yang ombaknya itu besar ya. Jadi banyak dari para awaknya yang gugur di sini tuh karena berhadapan dengan Tanjung Harapan atau Cape Town. Jadi dia nggak berhasil ya, baru sampai di kalau lihat dari sini tuh Rio Grande Fish ya. Jadi tempat di Tanjung Harapan di ujung dari Afrika Selatan. Nah, di selanjutnya ada perjalanan laut oleh Vasco da Gama. Jadi Vasco da Gama ini
lebih beruntung ya, jadi melewati Tanjung Harapan kemudian sampai ke Kalkuta atau di India ya. Sampai di India. India menjadi satu tempat juga sih perdagangan rempah-rempah. Jadi kan jalurnya itu dari Maluku, Malaka, baru India gitu ya, Maluku Malaka. Jadi mengitari laut juga sih, juga ada yang mengitari darat atau jalur sutra. Nah, jadi di sini dia berhasil mencapai Kalkuta. Jadi dari Eropa sampai ke Kalkuta. Ini Vasco da Gama. Dan bukan Inggris, tapi Portugis itu sudah mulai membuka kantor dagang ya di Kalkuta. Nah, jadi Vasco da Gama ini masih bisa dianggap sukses karena dia sudah mulai mendapatkan rempah-rempah dari India walaupun bukan daerah penghasil rempah-rempah ya, tapi dia sudah membeli rempah dengan harga yang cukup ya, dengan murah juga. Kemudian dibawa ke Eropa. Jadi dia mendirikan kantor dagang itu supaya apa? Stok hasil rempah mereka tuh terjamin, terjaga gitu. Sehingga mereka bisa bawanya ke Eropa. Soalnya perjalanan pelaut Portugis yaitu Afonso de Albuquerque ini pada 1511 ini sudah banyak yang kenal ya Alfonso, karena namanya yang susah dan juga dia berhasil menaklukkan Malaka. Dan inilah bangsa Eropa yang kemudian berhasil ya melakukan pelayaran ke Malaka. Bukan pertama kali, tapi penjelajah, eksplorasi, perdagangan dan penjajahan pertama ya. Kemudian karena dia berhasil kemudian menaklukkan Malaka yang kebetulan ya kerajaan Malaka tuh sedang terjadi krisis internal dalam politik pemerintahannya, sehingga kesempatan emas ya ketika itu Alfonso dengan modal sekali jalan kemudian berhasil menaklukkan Malaka sesuai dengan prinsip mereka, vini vidi vici, aku datang aku simpan sampai aku menang. Nah, itu intinya. Nah, kemudian di sini ada perjalanan pelaut Portugis yang dilakukan oleh Franciscus Caverius, lebih tepatnya pendakwah ya, pendakwah agama Kristen ya, yang kemudian dia berbangsa Spanyol tapi belayar bekerja sama dengan Portugis. Ini dia menyebarkan agama Kristen di Ambon dan Maluku. Kemudian dia pergi ke Cina ya, ke Cina setelah dari Ambon atau Maluku. Kemudian adalah Pedro Alvarez ya Cabra, ini ada Portugis juga. Dia sampai ke semenanjung timur Brazil pada tahun 1500. Jadi mereka nggak hanya sampai ke Malaka, tapi dia melewati sampai ke Brazil. Oke, kita lanjut. Di sini ada perjalanan pelaut Portugis. 1812 Portugis berhasil ke Maluku ya oleh Antonio de Albuquerque dan Francisco Serrao ya. Ini dia melakukan pelayaran diperintahkan oleh Marco Polo. Portugis juga menjalin hubungan dagang dengan kerajaan Sunda atau Sri Baduga. Nah, kemudian ini ada padraunya ya. Kalau di Jakarta masih ada ya padraunya menandakan adanya hubungan dagang ya atau hubungan kerjasama antara kerajaan Sunda dengan Portugis. Nah, di sini buktinya ada padrau. Disebut dengan perjanjian Sunda Portugis. Portugis bersekutu dengan Ternate dan Spanyol bersekutu dengan Tidore. Nah, ini sebuah pembuktian yang jelas ya. Kemudian bumi itu bulat di mana Portugis yang tadinya belayar ke barat dan Spanyol belayar ke timur, kemudian akhirnya ketemu juga. Dia bertemu di Maluku, kemudian memperebutkan tanah Maluku, yang kebetulan Maluku satu lagi krisis-krisis juga. Nah, kenapa ya orang Indonesia tuh lagi ada yang datang mereka krisis ya? Tapi beda di sini krisisnya krisis persatuan ya. Jadi Ternate dan Tidore ini sudah lama jadi musuh bebuyutan. Bahkan mereka nggak ingat apa sih alasan mereka jadi musuhan gitu. Ya kayak perselisihan ormas ya, atau perselisihan suku bangsa yang saya nggak mungkin nyebutin, tapi intinya adalah yang suku bangsa tertentu atau ormas tertentu tuh sudah jadi musuh buyutan, bahkan mereka udah nggak ingat mereka menjadi musuhan kenapa gitu. Nah, itu
Nah, jadi di sini juga terjadi pada Ternate dan Tidore, sehingga ini dimanfaatkan oleh Spanyol dan Portugis yang mereka kemudian terbagi atas dua kubu. Tapi intinya Portugis menang, kemudian berhasil mendapatkan monopoli di Maluku sehingga Spanyol pergi menjauh. Spanyol pergi ke Filipina kemudian. Nah, di sini juga Portugis mendapatkan izin monopoli Maluku serta menyebarkan agama Kristen oleh Franciscus Xaverius. Portugis diusir dengan mendapatkan perlawanan. Nah, kemudian ternyata bangsa Ternate itu bersatu nih. Kemudian Portugis kemudian diusir. Kemudian mereka perginya ke Timur Leste ya, atau Timur sekarang. Mereka pergi ke sana.